Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum thayyibin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan setelah maaf-maafan, kita akan kembali ribut lagi, bertengkar kembali, ya cekcok lagi, dan di sini saya akan memulai lagi keributan. Saya nggak memulai, saya hanya membahas tentang keributan yang sedang terjadi, yang masih di momen Hari Raya Idul Fitri ini sebenarnya. Yaitu ada seorang YouTuber terkenal, ya, YouTuber besar yang punya podcast dengan jutaan viewer, yang kali ini beliau mengundang seorang pria berasal dari Indonesia yang tinggal di Jerman dan sedang mudik ke Indonesia. Diundang di podcast tersebut yang judulnya sangat clickbait banget ya, sangat bombastis, yaitu kalau nggak salah tutorial jadi gay di Indonesia. Nah, ini banyak sekali menerima kecaman, tapi ya bagaimanapun itu tetap menguntungkan, dan beberapa menilai itu ya cukup mengedukasi dan membuka wawasan. Oke. Nama pria itu, saya tegaskan dia adalah pria, dan namanya sangat pria banget ya. Namanya maskulin banget, meskipun sifatnya agak feminin. Namanya Ragil. Ragil itu nama yang sangat maskulin ya, nama yang cowok banget, karena artinya juga laki-laki, pria. Ragil itu dari bahasa Arab rojul, dengan dialek Amiyah jadi Ragil. Kalau kita jalan-jalan ke Arab itu biasa ada orang manggil, ya Ragil, ya Ragil. Jadi Ragil itu artinya laki-laki, pria. Atau artinya tidak perempuan, berarti pria juga. Nah, tidak perempuan itu dari kata ra. Ra itu artinya ora. Seperti kalau kita menyebutkan rapopo, aku rapopo, maksudnya ora opo-opo, tidak apa-apa. Ra itu ora. Gil itu dari bahasa Inggris girl. Jadi ragil itu artinya adalah tidak perempuan, tidak wanita, ya, bukan wanita. Ya laki-laki, laki-laki berarti pria. Ya meskipun namanya pria banget, namanya maco, tapi orangnya agak feminin. Kita nggak bahas tentang itu ya, karena beberapa itu memang bawaan dari lahir yang sulit diubah. Ya soal itunya. Dan beberapa misalnya yang menganggap bahwa beliau ini cara bertuturnya sangat bagus, sangat sopan, kemudian memberi beberapa edukasi dalam konten-kontennya. Oke, kita sepakat itu bagus, kita bisa sepakat itu baik. Tetapi untuk urusan yang lain kita nggak boleh sepakat. Maksudnya kami dengan Anda yang menyetujui hal itu, kita nggak harus sepakat, harus tidak sepakat, yaitu tentang LGBTQ, ya LGBTQ, khususnya tentang gay-nya. Kalau soal hukum tentu saja sudah sangat dimaklumi bahwa dalam agama kami Islam mutlak haram, baik yang gay maupun yang lesbi. Lesbi ya, bukan lesboy. Lesboy itu sabun. Lesboy itu mutlak keharamannya. Ayat Al-Qur'annya, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sementara dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sebelum saya lanjutkan, kita singkirkan dulu sosok Pak Ragil ini atau Mas Ragil ini. Jadi kita tidak lagi membahas tentang individu beliau, tetapi kita fokus ke kasus LGBTQ-nya atau lebih khususnya ke gay dan lesbinya. Ada orang yang ngeyel begini, kalau memang itu haram, kan bisa dengan cara yang lebih sehat, yang lebih bersih, misalnya menggunakan alat pelindung, sehingga tidak lagi berbahaya. Jadi gini ya, antara bahaya dan haram itu dua hal yang berbeda. Nggak semua yang haram itu berbahaya, nggak semuanya. Misalnya kamu makan babi, babi itu bahaya nggak? Enggak.
Kalau dimasak dengan benar, nggak bahaya babi itu. Alkohol bahaya nggak alkohol? Oke, bahaya. Gula bahaya nggak? Bahaya juga. Tapi kenapa gula kok halal, alkohol kok haram? Ya karena memang diharamkan gitu loh. Jadi hubungan sesama jenis kenapa kok haram? Bukan karena bahayanya, ya karena Allah memang mengharamkannya. Bahkan hubungan yang dengan lawan jenis di luar pernikahan itu juga haram. Kenapa kok haram? Ya karena Allah mengharamkannya. Sekarang apa bedanya orang pacaran yang melakukan persetubuhan dengan orang yang sudah menikah, melakukan persetubuhan dalam hal bahaya, sama saja. Lalu apa yang membedakan kok yang sudah menikah itu halal, yang belum menikah kok haram? Ya agama. Ya Allah mengharamkan ya jadinya haram, Allah menghalalkan ya jadinya halal. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakan kul fihima itsmun kabir. Di dalamnya ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada kemanfaatan buat orang-orang. Di situ nggak dikatakan bahwa dalam khamr itu ada bahaya yang besar, enggak. Bukan bahaya yang besar, meskipun nanti lawannya menggunakan kemanfaatan, tapi di ayat itu nggak menggunakan bahaya, enggak, tapi dosa, karena dosa belum tentu bahaya. Dosa belum tentu bahaya secara fisik ya, bahaya secara fisik. Jadi khamr itu bisa saja tidak sampai membahayakan dengan kadar tertentu, tetapi ada dosa yang besar. Bahkan tadi itu ada manfaatnya loh. Untuk kesehatan misalnya, kan ada orang yang sampai berobat dengan sesuatu yang haram, kan ada loh. Haram loh buat berobat. Ada manfaat. Tapi dosanya ini loh besar. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bukan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, bukan, tapi dosanya. Mungkin malah nggak ada bahayanya, malah bisa buat obat kok. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi antara dosa dan bahaya itu dua hal yang berbeda. Terus ada yang ngeyel lagi, kalau memang haram, kenapa kok nggak diadab? Kenapa kok nggak ada hujan batu? Padahal LGBTQ itu sudah ada di mana-mana, bahkan di Indonesia, meskipun tidak dilegalkan, tapi kan ada. Terus kalau memang haram, kenapa kok nggak diadab? Jadi di zaman Rasulullah dan setelahnya, yakni umatnya Rasulullah Muhammad SAW, termasuk keistimewaan menjadi umat beliau, baik umat yang mengikuti beliau atau umat dakwahnya, maksudnya umat yang tidak mengikuti, itu nggak ada azab, itu nggak ada azab di dunia, itu nggak ada. Hujan batu yang menimpa kaum Lot itu di zaman Nabi Lot, nggak di zaman Nabi Muhammad, enggak. Dosanya iya sama, dosanya sama, tapi azabnya nanti di akhirat. Umatnya Nabi Muhammad itu nggak akan diazab di dunia. Kalaupun ada umatnya Nabi Muhammad yang diazab di dunia, itu hanya di film Indosiar. Jadi kamu mau melakukan dosa apapun, nggak akan diazab. Masuk kamu pernah meninggalkan sholat terus diazab ketika itu? Enggak toh? Apa terus kalau kamu nggak sholat terus uangmu tiba-tiba habis, nggak jelas? Kan nggak juga. Orang yang berzina, apa semuanya kena HIV? Kan nggak juga. Ada yang sehat-sehat saja, yo nggak terus penisnya patah, yo nggak, malah masih bisa dipakai lagi. Karena azab itu bukan di dunia. Kok ada yang kena HIV? Ya karena memang caranya atau salah satunya lagi mengidap HIV terus ketularan, bukan karena azab, bukan. Gitu. Sama seperti pahala-pahala itu enggak terus langsung diberikan di dunia, enggak. Orang rajin jamaah terus hartanya berlimpah, ya enggak juga. Orang rajin wudhu terus wajahnya jadi glowing, ya enggak juga. Tetap butuh skincare. Kalaupun ada misalnya sedekah, sedekah itu tadfa'ul bala, itu bukan terus pahala, enggak. Bukan pahala diberikan ke dunia, enggak.
Itu hanya rihul qabul, hanya aromanya, aroma dari pahala toh. Jadi orang bersedekah terus hidupnya kok enak, terus selamat. Itu hanya aroma dari pahala, enggak terus pahala bener, enggak. Begitu pula orang yang jahat sama orang tua, terus hidupnya sengsara, itu bukan azab, bukan, hanya aroma dari azab. Terus ada yang ngeyel lagi begini. Ya kan dia yang melakukan itu, ya udah urusan dia, kita nggak usah ikut campur, itu urusan dia sama Allah. Ya, itu urusan dia sama Allah jika itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya ya udah dia tinggal satu rumah, orang nggak ada yang tahu bahwa mereka adalah suami istri, bukan suami istri ya, suami-suami misal. Dia menyebutnya person 1, person 2, orang pertama, orang kedua gitu. Jadi bukan suami istri. Kalau di Jawa mungkin bisa disebut bojo ya, bebojoan, karena laki-laki ya bojo, perempuan juga bojo. Kalau itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, tidak disampaikan di media sosial, tidak dikampanyekan, ya itu urusan dia sama Allah. Tetapi ini sudah menjadi urusan semua orang karena dia sudah terang-terangan dan meminta semua orang untuk memaklumi itu. Nggak harus setuju, tapi meminta memaklumi itu ya menjadi urusan semua orang. Tapi kan kita harus menerima perbedaan. Itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Penyimpangan. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Kita bisa memaklumi laki-laki suka sama laki-laki, suka, hanya sekedar suka, tidak pernah diungkapkan, apalagi diaplikasikan, apalagi sampai menikah. Itu kita bisa memaklumi. Tetapi kalau sudah laki-laki suka sama laki-laki, dilanjutkan, bukan hanya sekedar suka, bukan suka terus menghindar, tetapi dilanjutkan, ya itu jadi bermasalah gitu. Itu jadi bermasalah. Dan apalagi kalau sudah disampaikan ke khalayak umum, maka itu ya kita nggak bisa memaklumi itu lagi, kita nggak bisa memaklumi itu lagi. Itu penyimpangan. Penyimpangan nggak bisa dimaklumi. Misalnya nanti ada orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Misalnya dia sukanya dengan anjing, lalu dia menikah dengan anjing. Terus dia mengumumkan itu di media sosial. Apakah kita bisa memaklumi itu? Atau dia memiliki, katakanlah tadi, orientasi seksual yang berbeda, dia sukanya sama ibu kandung sendiri, lalu dia menikah dengan ibu kandungnya sendiri, lalu meminta orang-orang, oke, kalian nggak harus setuju, tapi hargai perbedaan. Itu bukan perbedaan, itu penyelewengan. Penyelewengan itu kita nggak bisa seperti itu. Ya terus gimana kalau memang sudah begitu? Ya tahanlah, tahan. Bukan hanya pasangan sejenis, banyak kok orang normal yang pengen menikah tapi nggak nikah karena nggak ada pasangannya gitu, nggak ada yang mau dinikahi. Terus gimana? Karena hidup ini tuh nggak selalu tentang seksualitas, nggak selalu tentang